Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Pendeta Esnibra, bersama di pagi hari ini dalam perenungan pagi dalam membuka seluruh rangkaian aktivitas pelayanan dan kerja di sepanjang minggu hari ini. Sebelum kita ada dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami, terang dalam jalan kehidupan kami hendak membaca dan merenungkannya di pagi ini. Roh Tuhan dapat memampukan kami semua, agar kami semua menjadi umat-Mu yang dapat mendengarkan firman-Mu di pagi ini, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami semua telah siap membaca dan mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Amin. Kebenaran firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, Amsal pasal 21, ayat yang kedua menjadi perenungan bagi kita sekalian dalam melakukan segala aktivitas di pagi hari ini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Sekali lagi, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Dengan bagian firman Tuhan dalam Amsal 21 ayat 2 ini, saya memberikan satu tema bagi kita, yaitu hati yang berkenan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memiliki hati yang benar adalah perwujudan dari sikap hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang secara sederhana berarti kita menjadikan hati Tuhan sebagai milik kita sendiri. Kita memikirkan dan melakukan apa yang Tuhan pikirkan dan lakukan. Pada saat hati kita terfokus pada kehendak dan keinginan Tuhan, maka kehidupan dan pelayanan kita dapat dikenang oleh Tuhan sehingga membawa berkat bagi orang lain. Bagaimana agar kita memiliki hati yang sesuai dengan hati Tuhan? Ini adalah pertanyaan bagi kita. Kita harus membangun suatu hubungan yang karib dengan Tuhan, sehingga kita dapat belajar untuk memahami hati Tuhan yang di dalamnya termasuk kehendaknya, pikirannya, perasaannya, dan jalannya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki agar anak-anaknya serupa dengannya, dengan cara memberikan perintah-perintahnya supaya kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, serta melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Karena itu dalam bagian tadi ketika kita baca pada ayat yang ketiga di sana dikatakan, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudariku, melakukan perintah Tuhan memang tidak mudah, dibutuhkan kerja keras. Kita juga harus memiliki kemampuan dan kerinduan untuk melakukan apa yang benar. Mungkin kita harus menderita dan merasa sakit saat memenuhi perintahnya. Tetapi jika kita memiliki hati Tuhan di dalam diri kita, maka kita akan menyetujuinya hal-hal baik yang dikehendaki oleh Tuhan dan membenci hal-hal yang jahat yang dibenci Tuhan. Dengan demikian kita akan melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang kita. Harus kita ingat bahwa daging kita lemah. Daging selalu menginginkan segala hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, dan merupakan hal yang wajar bila kita merasa bahwa perintah Tuhan itu sulit dan berat. Sekarang
kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Maka kita harus mengenakan manusia baru itu dengan terus membaharui hati melalui firman Tuhan setiap hari. Sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita bisa dapat lihat dalam Roma 12 ayat yang kedua B. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita memiliki hati yang sungguh-sungguh berkenan di hadapannya? Sekali lagi, sudahkah kita memiliki hati yang sungguh-sungguh berkenan di hadapannya? Melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mau mengajarkan kita, kalau kita mau memiliki hati yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, maka kita selalu membaharui hati kita setiap hari melalui firman Tuhan setiap hari. Kita mau diubahkan oleh Tuhan menjadi manusia baru. Kita mau setiap hari dibaharui melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang tidak sempurna. Ketika kita tidak memiliki hati, kita tidak siap dibaharui melalui firman Tuhan, maka apa yang kita lakukan itu sesuai dengan pikiran kita, tidak melalui kehendak Tuhan. Oleh sebab itu lewat perenungan di pagi ini mengajarkan kita, biarlah kita selalu memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan dengan selalu membaharui kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan di dalam melakukan segala aktivitas kami di minggu kerja yang baru. Kami ada di hari yang pertama, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu dalam Amsal 21 ayat 2 yang mengingatkan kami sebagai umat Tuhan agar kami selalu memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan, dengan selalu diisi hati kami selalu diisi oleh firman Tuhan, agar kehidupan kami dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ketika kami selalu diisi membaca dan mendengarkan, merenungkan firman di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi ini. Tuhan mampukan kami semua agar kami memiliki hati yang berkerinduan untuk selalu diisi oleh firman Tuhan, agar kami selalu diperkaya menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkenan kepada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa kami semua di hari ini dalam melakukan pekerjaan kami. Tuhan memberkati kami semua mulai dari pagi hari ini sampai pada malam hari. Tuhan memberkati umat-Mu dalam segala aktivitas pekerjaan, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi landasan, menjadi kekuatan dalam menjalani hari-hari hidup, tapi juga pelayanan, aktivitas di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh kehidupan dan pelayanan, aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami bawa dan serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai, memberkati dan melindungi kami, jauhkan dari kecelakaan, susah, sakit, mara bahaya, sampai dengan maut sekalipun. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh perjalanan aktivitas kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.